berbeda. Nah, di sini Pak, kalau misalnya Tuhan tiba-tiba menjadi manusia, bisa dikatakan itu siluman, Pak. Ya kan? Jelas. Tetapi karena Yohanes, jawab, silakan. arti kata dari antikris adalah Di dalam Al-Qur'anmu itu cuma itu dikatakan Harun bin Imran dengan Maryam binti Imran itu menandakan mereka itu keturunan daripada bin Imran. Apakah di dunia ini hanya ada satu manusia bernama Imran? Itu aja dulu. Tidak, Al-Quran itu tidak mungkin keliru ya. Memang Jadi Harun betul. yang dimaksud di sana. Harun Memang betul. bin Imran. Apa yang dikatakan di situ? Wahai Maryam saudara daripada Harun. Nah, itu dia. Kau bilang kebetulan. Nenekmu kiper lah ku bilang ya. Nenekmu kiper ku bilang, John. Apakah saudara kandung? Makanya nenekmu bola ditendang kiper. Nggak paham kau putar-putar. Silakan, sebelum saya sliding gunting Anda semua, silakan. Oke ya, jadi Bang Zuma dari tadi bernarasi tapi tidak menjawab pertanyaan dari teman saya ya, Pak John. Matius ya. 12 nomor 50 coba. Anda yang baru bicara ini, coba Anda jelaskan ke saya Matius tadi. Dengar dulu. Ini silsilah kita berbicara tentang silsilah ya. Dengar. Yesus mengaku. Dengar dulu Pak Zuma. Pak Zuma. Anda baru masuk, Anda nggak paham. Apakah Yesus itu bersaudara dengan Abraham? Jawab. Gini Pak Zuma, ketika berbicara silsilah, berarti kita Bang Zuma coba tolong rendah hati biar orang Kristen menjelaskan. Anda yang rendah hati. Anda ingin menggurui saya sementara Anda membantah dalil kitab Anda sendiri. Anda yang harus rendah hati. Yesus mengaku. Emang lu pikir lu bicara penganut ajaran pagan? Makanya orang itu kalau di gereja kau ngomong kayak gitu di hadapan saya nggak perlu. Belum kelar kok ngomong kau potong. Itu cara. Karena kamu tidak menjawab pertanyaan saya, Tuyul. Siapa yang nggak jawab? Coba dari tadi saya. Bersaudara bukan berarti sekandung. Pikir pakai otak. Anda pintar. Kenapa Anda tidak bisa memahami seperti Anda memahami? Jelas berbeda. Maria dan Maryam berbeda. Dari situ aja sudah Nenek kiper yang bahas Mariamu siapa? Kalau bernarasi yang benar dong. Katanya terpelajar. Tuyul, ini definisi dalam kitabmu nih. Apakah Paulus itu ibunya Yesus? Ngerti nggak perumpamaan? Ngerti perumpamaan? Ngerti kiasan? Jangan lagi kau mulai besok mau mencocok logikan Yesus dengan Isa Al-Masih. Titik. Nggak ada yang mencocok logika, nggak ada. Kitab Anda yang merampok kata-kata Islam masuk ke dalam kitab saudara, makanya kita dialog. Coba hilangkan semua istilah Islam di kitab Anda. Mana mau saya? Diuji aku bang, bahas. ya sesuai dengan nubuatan, Pak. Itu ada jelas di dalam silsilah Yesus yang ada di dalam Matius 1 ayat 1 sampai itu jelas silsilah Yesus ya. Nah, sampai kalau kepada dengar. Oke. Saya jawab. Ketika dikatakan bahwasanya ya Harun, wahai saudara perempuannya Harun, ayahmu siapa ayah daripada Maryam? Imran. Ini keturunan daripada Harun. Jadi saudara Harun itu maksudnya keturunan. Harun ini adalah tokoh yang terkenal. Dia adalah tokoh sentral di dalam jadi imam kepada orang Lewi, kepada orang-orang yang kemudian mengajarkan sebagai imam di tengah-tengah Bani Israel. Punya keturunan bernama Maryam. Lalu tuduhannya bahwa Maryam itu adalah orang wanita yang melakukan persinahan. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Engkau itu saudara Harun, engkau itu keturunan Harun. Kenapa engkau melakukan kemungkaran? Itu maksudnya. Engkau itu keturunan orang baik-baik. Nah, kalau Anda tidak memahami lebih dalam, makanya saya katakan Matius 12 nomor 50. Saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang kalau dikatakan Abraham saudara Yesus, apakah betul mereka sesaman? Mereka saudara. Mereka hidup sesaman dan mereka saudara. Betulkah demikian? Abraham hidupnya kapan? Yesus hidupnya kapan? Kenapa dia katakan bahwa dia bersaudara dengan Abraham? Silakan.
Tadi sudah dijawab ya bahwa ini pengandung darah silsilah. Anak Berarti ini Tuhan lahir Anda, dari- maaf, berarti Tuhan Anda punya silsilah. Iya, silsilah mulai dari Adam. Berarti Dari Tuhan Adam. Anda berkembang biak gitu. Tunggu dari Adam. Iya, Tuhan Anda berkembang biak. Tuhan Anda berkembang biak, betul? Kalau dia berkembang biak, bagaimana dia berkembang biak? Ini bentar, Ya, brother, disinilah bentar, kita brother, lihat bentar, brother. siapa nabi Ini palsu kok itu. larinya kemana-mana ini. Disinilah Temanya dilihat ini ajaran nabi palsu itu yang kita di mana. bahas ini. Ajaran nabi palsu itu arahnya kemana? Ajaran nabi palsu itu memutarbalikkan fakta. Yang Tuhan mana? dikatakan bersilsilah. Siapa nabi palsunya siapa? Nah, ya, yang ini yang Anda ajarkan sekarang ini nabi palsu kan gitu. Mana ada Tuhan bersilsilah? Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengajarin Tuhan itu bersilsilah? Punya saudara, punya eyang, punya opung, punya kakek, punya tante, punya bibi. Siapa yang ngajarin? Itu ada di dalam Alkitab itu. Nah, justru itu di dalam kitab saudara 1 Yohanes 4 dikatakan antikristus itu sudah ada zaman itu dan itu Anda aminkan. Inilah buahnya. Dari buahnya kau mengenal dia. Nah, buah pengajaran nabi palsu itu mengajarkan Tuhan bersilsilah. Gimana tuh? Yesus kan Tuhan kan menjadi manusia. Nah sekarang Justru di situ ajaran palsunya. Mana ada Tuhan jadi manusia? Ajaran dari itulah palsu. Buah ajaran nabi palsu itu di situ, Bang. Tuhan kok jadi manusia? Berbeda. Nah di sini Pak, kalau misalnya Tuhan tiba-tiba menjadi manusia, bisa dikatakan itu siluman, Pak. Ya kan? Jelas, tetapi karena dia mengambil wujud sebagai manusia lahir dari kandungan Maria, maka disitulah bahwa dia itu menyatakan diri sebagai manusia dan itu adalah visi dan misi. Ya, Yesus itu kan siluman Tuhan kalau boleh dianalogikan seperti itu, Bang. Karena dia kan manusia. Berbeda seperti yang di situ. Karena apa? Karena dia dikandung ya di situ. Sabar dulu, sabar. Ini di sini, Pak. Di sini kita melihat bahwa Maryam tadi dikatakan di situ Maryam punya ayah namanya siapa tadi yang dikatakan tadi? Imran. Maryam. Ya, siapa? Imran. Lalu orang tuanya Harun siapa? Ayahnya Harun siapa? Orang tuanya Harun, ya Imran juga. Ya? Imran juga. Ayahnya. Ayahnya siapa? Saya tidak tahu. Pak Peter, tolong buktikan data bahwa Maryam itu ayahnya Imran dan ayahnya Harun Imran, supaya ini tidak akan kalau di dalam jelas. Bang, kalau di dalam pemahaman Yahudi dan Islam, ayah daripada Harun itu bernama Amran. Di Islam disebut Imran. Apa masalahnya? Yang kita bahas ini adalah apakah Yesus itu bersaudara dengan Abraham? Sudah dikatakan tadi itu silsilah amat. Silsilah gimana? Terus kenapa kemudian ketika Maryam dikatakan saudara Harun, Anda tidak mau mengatakan bahwa itu adalah silsilah? Kenapa? Itu saya sudah katakan silsilah diperanakkan lahirnya sampai kepada Yesus. Tetapi mereka kan tidak sejaman, tetapi berbeda dengan ayat ini bahwa kenapa bedanya di mana? Yang ini kok sejaman gitu loh. Bedanya di mana? Ini berbicara mengenai silsilah. Silsilahnya Maryam itu dari keturunan Harun. Ayo. Gimana ceritanya? Coba, kenapa? Bang, Belum lagi Al-Quran mengatakan gini, Bang. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Yesus juga mengatakan, yang melakukan kehendak Bapakku itulah saudaraku. Terus apa masalahnya sekarang? Sekarang ini Anda hanya ingin kembali menutupi 1 Yohanes 4 itu, bahwa antikris nabi palsu itu sesama dengan Yesus. Itu yang Anda ingin tutupin. Sekarang saya tanya dulu. Bang. 1 Yohanes 4 nomor 3. Ketika dikatakan sekarang ini ia antikristus itu sudah ada di dalam dunia. Siapa oknum antikristus yang sesama dengan penulis Yohanes? Jawab, silakan. Arti kata dari antikris adalah anti urapan, tidak mengenal urapan.
Ya, Antikristus, anti Mesias. Sebentar, saya jawab dulu. Pengertian inilah yang Bapak tidak pahami, kenapa yang disebut dengan antikris. Kristus berarti Mesias, itu yang diurapi. Itu harafiahnya artinya seperti itu. Jadi kalau dikatakan anti urapan, itulah yang disebut antikris. Nah, siapa yang saya jelaskan oleh Roh Kudus, saya jelaskan kepada Bang Jordan. Saya belum menjelas. Saya belum selesai. Ya, silakan. Silakan abangku, silakan. Jadi gini. Ya, jadi di sini pengertian tentang antikris, mereka yang menolak dari segi teolognya itu menolak bahwa Yesus itu berasal dari Allah, menolak bahwa Yesus itulah yang diurapi. Mereka menolak dia, ya. Pak Peter, ini silakan dilanjut. Tolong ambil data ya, supaya saya juga tidak terapa dengan pernyataan Bapak. Adakah data Bapak yang menyatakan bahwa Maryam itu anak Imran? Silakan. Loh, apa sih Al-Quran Al-Quran itu sudah sangat jelas sekali mengatakan seperti itu, bahwasanya tentang Maryam itu berasal dari keturunan Imran. Berbeda kemudian ayahnya Harun bernama Amran atau Imran juga. Kan seperti itu poinnya. Nah, sekarang ketika saudara berbicara mengenai silsilah tentang Maryam saudara Harun, yang mengherankan saya ketika saya tanya, Yesus bersaudara dengan Abraham, satunya adalah Tuhan, satunya adalah ciptaan Tuhan. Anda katakan secara silsilah, berarti Tuhan Anda punya silsilah, punya eyang. Apakah itu disifati oleh ajaran para nabi? Yang kita bahas ini adalah nabi palsu. Dari buahnya ini nampak. Mana ada Tuhan punya silsilah? Nah, ini apa yang Anda jabarkan sekarang ini sudah kelihatan, Bang. Sudah kelihatan. Makanya saya tanya, Bang Jordan, saya tanya kepada saudara, apakah ketika dikatakan antikristus itu ada sekarang di dunia, dan itu dikatakan di abad pertama, siapa antikristus ini? Anda berkelit, antikristus itu yang tidak mengakui tentang Mesias, yang diurapin. Justru yang saya katakan, Anda yang menolak Mesias itu. Karena yang dikatakan Mesias, ada Kores Mesias, Daud Mesias, Saul Mesias, Harun Mesias, Elisa Mesias, Salomo Mesias. Tapi hanya Yesus yang Anda sebut Mesias. Kenapa? Anda menginginkan Mesias itu sama dengan Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Lagi-lagi, dari buahnya kau mengenal dia, nabi palsu itu. Mana ada Tuhan diurapi, Bang? Ini yang kita perlu pahami. Pengajaran nabi palsu itu menjerat dengan tipu daya. Ada lagi Tuhan yang diurapin. Coba, gimana itu? Coba Anda jelaskan. Gini, Yesus memulai pelayanannya, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, itulah pengurapan kepada Yesus, ya. Jelas. Baru mengenai silsilah, itu cuma mengambil tentang satu garis benang merah keturunan untuk menyatakan bahwa Yesus akan lahir dari benang merah itu sendiri. Ya, itu yang dimaksud, sekalipun itu memang beda zaman, ya. Namun mana ini Pak Peter ini? Adakah data ini? Ini berbeda. Jadi sekali lagi tentang silsilah, oke, berarti Bapak sudah setuju bahwa Yesus anak Abraham, anak Daud itu bukan hidup jejaman, tapi karena memang ada satu silsilah, ada garis keturunan yang saya katakan benang merah itu di sana. Ya, dan itu merupakan sebuah nubuatan, ya. Nah, coba Bang Peter ini tolong tunjukkan bagaimana Maryam yang ada di dalam surah 19 ini, bahwa memang bukan pengertian saudara seperti misalnya karena saya dengan Bang Peter sesama Kristen sehingga kita saudara seiman, ya. Tapi di sini merujuk kepada saudara dalam bentuk gen, dalam bentuk kedagingan, ya. Mereka kakak adik, bukan kakak adik soal beriman kepada Yesus kemudian disebut kakak adik, bukan, tapi mereka memiliki satu ibu, satu bapak, dan mereka anak-anak itu, ya. Itu perbedaan. Karena apa? Kenapa tiba-tiba Harun ini kok muncul di dalam ayat ini? Apa hubungannya sebenarnya? Apakah memang salah satu ciri khas daripada Al-Quran ini lompat-lompat, tidak ada makna, kemudian langsung datanglah tiba-tiba Harun di dalam ayat ini? Sebab ini berbicara tentang Maryam dan kelahiran Isa itu sendiri. Kemudian tiba-tiba ada kata Harun di sini. Apa makna daripada Harun ini? Ya, sebab kata saudara di sini, Bang, di dalam surah Maryam ini, bahwa hai saudara perempuan Harun,
Ini saudara perempuan Harun loh. Di dalam ayatnya yang ke-50 sekian, itu juga menjelaskan tentang saudara dalam arti hubungan antara kakak adik Musa dan Harun. Lalu kenapa Bapak arahkan ini saudara dalam pengertian katakanlah mereka hanya cuma seiman, sebangsa, itu artinya gitu. Lah, kan sudah sangat jelas, Bang. Ya, Harun di sini bukan anak daripada Imran, ayah daripada Siti Maryam. Untuk mengetahui itu silakan Anda baca surah Ali Imran. Isqalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni, dan seterusnya. Jadi artinya saudara Harun di sini bukan berarti bapaknya Maryam melahirkan anak laki-laki bernama Harun. Bukan begitu caranya. Tadi kan saya sudah uraikan, ya, bahwasanya yang disebut bersaudara itu adalah mereka yang beriman, orang-orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kenapa orang-orang Yahudi mengatakan Maryam itu saudara Harun? Karena orang Yahudi paham betul Harun itu adalah orang yang soleh, orang yang taat, bukan pembangkang. Kok ada keturunannya hamil di luar nikah? Kan itu poinnya. Nah, kalau Anda memaksakan, maka muncul pertanyaan, apakah Yesus itu bersaudara dengan Abraham? Apakah betul dia sezaman? Anda katakan silsilah. Kalau bersilsilah Yesus itu berarti larinya kepada siapa? Tuhan palsu. Karena Tuhan tidak mungkin bersilsilah. Gitu loh poinnya, Bang. Jadi kembali kepada materi kita, nabi palsu. Nabi palsu itu akan menghembuskan kebohongan. Nabi palsu itu akan menjerat dengan tipu daya. Nabi palsu itu kemudian akan mengajak manusia kepada kesesatan. Dan apa yang kita lihat hari ini, kesesatan itu nyata di hadapan kita. Mana ada Tuhan bersilsilah, Bang? Mana ada Tuhan kemudian itu dilahirkan oleh manusia? Dan itu buah dari pengajaran si nabi palsu. Makanya saya ngambil tadi 1 Yohanes 4 supaya kita sadar bahwa nabi palsu itu ada di zaman abad pertama, itu sudah ada, dan tidak ada data bahwa nabi palsu itu lahirnya di abad ke-6. Gitu loh. Nah, ini yang perlu Bang Gini. Ya, silakan. Coba uraikan arti kata saudara di dalam ayatnya surah 19 ayat 53 ya. Di sini mengatakan bahwa dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagai rahmat kami, yaitu saudaranya, yaitu Harun menjadi seorang nabi ya. Jadi ini hubungan memang jelas. Lalu kenapa di dalam ayatnya yang ke-20 ayat berapa tadi? Sini saudaranya itu apa arti kata saudara itu? Sebentar, tahan dulu Bang Zuma kepental. Tiba-tiba nggak ada, tetap dilaporkan Bang Zuma. Halo, selamat malam semuanya. Tolong Bang, mana ayat yang Bentar nunggu Bang Zuma ya. Tiba-tiba saya pasti menunggu dulu. Ya, ini kita Saya sambil nunggu bicara, ya. biarkan saja dulu. Kita dengarkan dia sambil bicara. nunggu. Ya sebentar. Nanti saya yang hajar terakhir. Maksudnya gimana Pak Jador? Belum Bang, nanti ada sesi berikutnya Bang, 2 kali Bang nanti Bang. Setengah jam lagi tuh. Biar Bentar lah, panas-panas gitu. sabarlah. Oh iya Bang. sedikit. Ya, si Bang Zuma ganti akun ini. Bang Zuma ganti akun di paling kena report dia. Bukan, ada yang laporin. Saya diingat Bang, akun saya hancur. Tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Lanjut lah. Tadi surah anak, berapa apa itu tadi? Saudara apa saudara kandung ya? Nggak, Ingat tadi ya, ayat ini apa saya itu? Surah berapa? Surah apa ayat berapa? Ini surah 19 ayatnya yang ke-8. Ayat Itu ke-8. dikatakan saudara. Kan tadi sudah dibahas Bang itu. Iya, tapi kenapa saudara di sini Bapak artikan bahwa itu tidak seperti di dalam pengertian ayat 53? Coba lihat itu, ayat 53. Surah Maryam ayat 8 kan yang saudara maksud itu. Surah Maryam ayat 28 dan 53. Oh, 28. Nah, saya balik. 28. Coba kita lihat dulu ya ayat 29 28 ini. Iya, silakan. Ah, dia Apa katakan yang ada? begini bahwa hai saudara perempuan Harun ya, ini saudara perempuan Harun ya. Nah, saya ingin mengerti apa yang disebut kata saudara di sini. 28 hai saudara perempuan Harun. Langsung kita lompat ayat 53, Pak. 28 hai saudara perempuan Harun. Nah, saya ingin mengerti apa yang disebut kata saudara di sini. 28 hai saudara perempuan Harun. Langsung kita lompat ayat 53, Pak. 28 hai saudara perempuan Harun. Nah, saya ingin mengerti apa yang disebut kata saudara di sini. 28 hai saudara perempuan Harun. Langsung kita lompat ayat 53, Pak.
ayat 53 menyatakan di sini, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagai rahmat kami, yaitu saudaranya Harun sebagai seorang nabi. Jadi di sini apakah kata saudara ini berbeda atau samakah? Silakan, itu maksud saya. Supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan kata saudara ini, Pak. Iya. Sekarang begini, Bang. Al-Quran surah Maryam ayat 53, wa habna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Ini bercerita tentang saudaranya Nabi Harun. Di situ menggunakan kata akha, atau kalau dalam sehari-hari kita ketika kita berbicara saudaraku, akhi. Ya kan? Nah, sedangkan yang diceritakan kemudian di dalam ayat 28, ya ukhta Harun, saudara perempuan Harun. Ini sama-sama menggunakan kata akar kata yang sama. Saudara, ibaratnya saya bersaudara, saya memanggil Anda saudara saya. Apakah ketika saya memanggil adik kandung saya dengan saudara itu berbeda kemudian? Berbeda, tapi penamaannya sama, saudara. Jordan saudara saya dengan adik saya yang namanya Sasa saudara saya. Sama. Apa yang membedakan kemudian? Pemahaman kita terhadap data itu. Bukan asumsi. Kalau dikatakan saudara Harun, lantas harus bersaudara dengan Harun. Nah, ini celaka. Kalau dikatakan dia saudara Abraham, maka Yesus harus bersaudara Abraham. Celaka. Dia anak Daud, maka dia harus sesama dengan Daud. Itu celaka. Anda bisa mengurai kalau dikatakan Yesus, tapi ketika Al-Quran Anda nggak mampu menelaah apa yang saya jabarkan. Inilah susahnya apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Ibarat seorang gembala yang meneriaki binatang piaraannya, mendengar suara tapi tidak paham apa yang dia dengar. Nah, ini yang digambarkan oleh Al-Quran. Lagi-lagi kita membuktikan kebenaran Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Begitu loh, Bang. Jadi teman-teman tolong jangan di-banned lagi akun saya ini. Waduh. Iya, jangan di-report lagi lah. Santai aja, kita dialog santai ini. Dialog santai aja. Saya kira begitu teman-teman. Tentang Nabi palsu ini sudah jelas bahwa diterangkan Nabi palsu itu sezaman dengan penulis kitab Yohanes. Demikian. Waktu habis 30 menit. Kita mau lanjut atau gimana? 30 menit lagi? Udah capek. Lanjut. Udah capek ya Bang, karena di-banned juga. Lanjut. Gini, saya ada janjian, saya Jordan. Ada saya ada janjian dengan Sebentar. Ini Bang Jador sebentar. Jadi Bentar, saya apa ada perbedaannya janjian, tadi jadi anak, mau- saudara kandung ya? Ya kalau kami Muslim, insya Allah tahu mana saudaraku. Kayak aku dan Bang Juma adalah saudara. Udah nggak satu darah. Itu jelas banget. Iya, makanya di Islam itu akhi, wahai saudaraku. Tapi bukan berarti kita saudara gitu. Bukan Iya, Tapi di dalam Al-Qur'anmu itu cuma itu dikatakan Harun bin Imran dengan Maryam binti Imran, itu menandakan mereka itu di mana ada bin Imran, ada Harun bin Imran. Bung, kebetulan aja yang satu namanya Maria, Imran. Coba tunjukkan. Kebetulan nama orang tua mereka sama. Kenapa Anda kemudian Anda mengatakan Siapa? ada singa, Ada lewat hari singa. ada singa. Coba Ada tunjukkan siapa Nabi Harun bin Imran yang tidak memakai nama Imran. Silakan. maksudnya gimana? Yang kami pahami kemudian, Anda mengatakan Bung, kebetulan. dengar dulu. Anda mengatakan kebetulan. Loh, memang iya. Nama dari orang tua Harun itu siapa? Amran kan? Nama orang tua dari Imran. baginda dari Maryam itu Ya. adalah Imran kan? Nah, sama kan nama mereka, tetapi bukan makanya mereka berarti. itu bersaudara. Loh, lucu Anda ini. Saya punya kakek juga namanya Zulkifli Mabas. Saya punya kakek juga adalah Zulkifli Mabas. Apakah kemudian anak dari kakek saya dengan anak saya saudara? Tunggu. Tidak mungkin. Kakek saya namanya Zulkifli Mabas. Membawa nama Apakah Harun kemudian anak daripada kakek saya itu bersaudara dengan anak saya? Bang Tunggu Juma dulu. gantian dong ngomongnya dong.
Coba Oh, ini. Bentar. Sudah banyak yang mau ngatur ini, sudah banyak yang mau ngatur. Ada yang baru masuk juga mau ngatur. Ya udahlah, saya duduk cantik dulu. Bukan ganti-gantian gitu loh, Pak Jon. Aduh, Pak Jon. Saya mau izin dulu ya. Saya sudah bilang tadi bahwa saya cuma sementara. Dia mau menyangka. Pak Jon, Tidak menyangka Pak Jadi Jon, saya dari sebentar tadi aja nggak dulu, menyangka. saya mau Gini, pamit sebentar dulu Pak karena Jordan, saya ada sebentar di- Pak Jordan. Jelas menyangka. Pak Jordan sebentar ya. Tadi sebentar Pak Jordan. Tadi nggak menyangka. Menyangka yang dari mananya? Misalkan kakeknya namanya Oke, yang sama, itu sebut- apakah itu Dia bilang saudara? Kan bukan begitu saudara maksudnya. Imran. Sudah. Sudah menyangka. Aku mau pamit dulu karena saya Imran sudah ada itu janjian adalah ya. nama orang tua Jadi mohon mereka. maaf ya. Pak Hos, saya mau pamit dulu karena saya sudah ada janjian, itu yang saya katakan tadi, cuma sementara ya. Oke ya, saya mau mohon maaf kalau ada kata salah. Assalamualaikum, Tuhan Yesus memberkati. Silakan lanjut Pak Jon. Tuhannya Yesus Pak. Iya. Ya, mangga Pak Jordan. Mangga. Jadi begitu, brother. Anda membantah bahwa Imran itu adalah orang tua dari Miriam dan Harun. Padahal jelas-jelas mereka itu bersaudara. Aduh. Di dunia ini apakah cuma satu orang yang bernama Imran? Menurut saudara? Tunjukkan aja silsilahnya untuk membantahkan. Silakan. Enggak, saya tanya dulu kepada saudara, apakah di dunia ini hanya ada satu manusia bernama Imran? Itu aja dulu. Tidak, Al-Quran itu tidak mungkin keliru ya. Memang Jadi Harun betul. yang dimaksud di sana. Memang betul. Harun bin Imran. Ya, Harun bin Imran itu saudara daripada Musa. Betul. Nama orang tuanya siapa? Nama orang tuanya siapa? Nama orang tuanya siapa? Imran. Imran. Nah, nama orang tua Maryam siapa? Bin Imran. Apakah orang yang sama? Iya, betul sama. Ayo, buktikan kalau tidak sama. Buktikan kalau tidak sama. Aduh, lucu Anda ini. Ya, Ayo, buktikan hanya kalau tidak karena sama. kemudian namanya sama, lantas Anda kemudian mengatakan itu adalah orang yang sama. Ya, memang Bagaimana? sama. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa dia sama? Ayat 28. Jawab saya, dari mana Anda bisa tahu bahwa itu adalah orang yang sama? Karena ayatnya ada di dalam Al-Quran surat 28 itu. Apa yang dikatakan di situ? Wahai Maryam saudara daripada Harun. Nah, itu dia makanya. Apakah kemudian dengar. Apakah kemudian Kau bilang kebetulan. nenekmu kiper lah ku bilang ya. Nenekmu kiper ku bilang, John. Sekarang saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Maryam dengan Harun itu apakah saudara kandung? Makanya nenekmu bola ditendang kiper. Enggak paham kau putar-putar. Saya tanya sama saudara, Harun itu bersaudara dengan Musa. Nama orang tuanya Imran. Maryam itu orang tuanya bernama Imran dan dia berketurunan daripada Harun. John, dengerin supaya lu ngerti John. Lucu Anda ini. Anda memaksakan kehendak. Seakan-akan di dunia ini hanya satu manusia yang bernama Harun, bernama Imran. Tetangga saya juga namanya Imran. Ya, penjaga kebun saya yang ada di kabupaten juga namanya Daeng Imran. Banyak orang yang bernama Imran. Apakah kemudian mereka ini bersaudara semua dengan Harun? Tidak. Saya sudah menjelaskan, Bung. Ketika dikatakan Maryam saudara Harun, maksudnya adalah Maryam ini keturunan dari saudara Harun. Makanya dikatakan bapakmu, bapaknya siapa? Bapaknya Maryam itu adalah orang beriman, namanya Imran. Bapaknya Harun juga orang beriman, namanya juga Imran. Tapi kemudian Anda dengan akal sumbu pendek Anda ingin mengatakan bahwa Harun dan Maryam itu saudara kandung. Gimana itu ceritanya? Kalau saya mengatakan itu sama seperti dalam kitab saudara, coba Anda baca kitab Lukas. Coba Anda baca kitab Markus 3. Coba Anda lihat tuh. Kan dengan saya. Yesus, Ada berapa Nabi Harun? Adam, Abraham, kemudian semua itu dikatakan adalah anak daripada Allah. Apakah mereka bersaudara? Ayo. Sekarang kau sebutkan Nabi Harun itu ada berapa di Al-Quran?
Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Ketika dikatakan Abraham itu adalah anak Adam, Musa dikatakan anak Adam, kemudian Harun dikatakan ada Adam, kemudian Yesus dikatakan anak Adam. Apakah mereka ini bersaudara? Di mana dulu. dikatakan itu? Di mana ditulis? Baca Di mana? aja silsilah Yesus. Baca Iya. silsilah Yesus. Yang ditanya Isa Al-Masih, kau bahas apa? Nggak, ini supaya Anda itu kenapa, Pan? Ini supaya Anda itu tahu bahwa apa yang Anda nisbahkan kepada Al-Quran itu tertulis di dalam kitab saudara. Bagaimana mengatakan? Dengar dulu. Bagaimana dalam silsilah Yesus dikatakan bahwasanya saudara dari Miriam. jelas dikatakan di dalam kitab saudara. Kan kau Jelas sudah dengar. Apakah kemudian mereka ini bersaudara? Adam bersaudara dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah mereka bersaudara dengan Yesus? Karena di situ dikatakan adalah anak Allah. Coba tunjukkan Ayo. ayatnya. Kalau bersaudara di mana katanya ke saudara? Tunjukkan. Dia dikatakan sebagai anak Allah. Di mana ayatnya? Tunjukkan. Coba Anda buka di dalam Matius 3. Baca. Matius yang kau bawa tuh. Kau kan yang bawa narasinya. Anda nggak hafal kitab Anda sendiri, nggak tahu? Loh, Anda yang bawa silakan dibaca. Biar saya dengar. Iya, nggak ada di situ kata saudara Bang Zuma. Selamat malam ya gitu. semuanya ya. Jadi saya pengen jelasin sedikit ya. Jadi Ya, tentang silakan. sikil. Sebelum saya sliding gunting Anda semua, silakan. Oke ya, jadi Bang Zuma dari tadi bernarasi tapi tidak menjawab pertanyaan dari teman saya ya Pak John. Matius ya. 12 nomor 50 coba. Anda yang baru bicara ini, coba Anda jelaskan ke saya Matius tadi. Dengar dulu. Ini silsilah Dengar. kita berbicara tentang silsilah ya. Dengar. Kita berbicara Yesus tentang- mengaku. Dengar dulu Pak Zuma. Pak Zuma. Anda baru masuk, Anda nggak paham. Saya sudah benar Yesus dari mengaku di Dengar. dalam Matius 12 nomor 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku, dia adalah saudaraku. Sekarang saya tanya, apakah Abraham melakukan kehendak bapaknya Yesus? Yes. Apakah Yesus itu bersaudara dengan Abraham? Jawab. Gini Pak Zuma, ketika berbicara silsilah, berarti kita berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Dia Jawab pertanyaan saya. Jawab. Bang Zuma. Yesus sedang berbicara tentang silsilah karena dia mengatakan saudaraku. Dengar dulu, status Yesus Ayo. datang ke dalam dunia menjadi anak manusia. Status dia menjadi anak Allah. Berbicara tentang kemanusiaan berarti berbicara tentang kedagingan Yesus. Ya. Oke, kita bahas. kedagingan Yesus mengaku. Dengar dulu. Dengar. Yang Yesus jelasin mengaku saya bersaudara Bang Zuma. dengan Abraham. Dengar. Apakah dia sesamaan? Dengar ya. Yohanes 8 ayat 58 berkata apa? Kenapa lari ke situ? Dengar dulu. Sebelum Matius Abraham 12 jadi, nomor aku terlebih 50. dahulu Yesus ada. mengaku bersaudara Gini, dengan Abraham. Bang Zuma, coba tolong rendah hati biar orang Kristen yang Loh, menjelaskan. Anda yang rendah hati. Anda ingin menggurui saya sementara Anda membantah dalil kitab Anda sendiri. Bang Zuma dari tadi sudah Anda yang harus ngomong. rendah hati. Gantian dong, Yesus kasih orang lain mengaku ngomong. Yesus mengaku bersaudara dengan Bagaimana Abraham. kasih orang lain ngomong sedangkan Bang Karena Zuma Anda terus. lain yang saya bahas, lain yang Anda bahas. Bukan Yesus begitu. mengaku bersaudara dengan Gini, Abraham. gini. Matius Berbicara 12 tentang nomor berarti berbicara 50. tentang kemanusiaan. Yesus mengaku bersaudara dengan Abraham. Luar biasa sekali. Kamu yang tidak luar biasa. Yesus mengaku bersaudara dengan Abraham. Coba Anda bantu itu Yesus. Dia mengaku bersaudara dengan Abraham. Kenapa ada orang yang Anda ngoceh mulu, nggak sehat diskusinya, santai dulu dong. Anda yang tidak sehat? Ini narasi yang dari tadi Anda nongol belakangan. Saya katakan di dalam Matius 12 nomor 50, Yesus mengaku bersaudara dengan Abraham. Iya, dengerin dulu, makanya orang ngomong Nah, dengerin dulu. pertanyaan saya, dengarkan Dengerin. dulu. Apakah Yesus itu bersaudara kandung dengan Abraham? Jawab, silakan. Ya, kalau masalah kemanusiaannya, ya silsilahnya, ya
Ya, silsilah sebagai kemanusiaannya, kedagingannya, dia saudara, tetapi bukan sedara. Bagaimana kau Aduh. katakan dia saudara? Dengar dulu. Bagaimana Anda dengarkan? Kenapa Anda bisa mengatakan bahwa dia itu tidak saudara tapi saudara? Apa maksudnya? Makanya jelasin dulu ya. Silakan, Ya, silakan. makanya berbicara tentang kemanusiaan berarti berbicara tentang kedagingannya. Ya. Udah usah kau bawa ajaran paganisme di sini. Yesus manusia titik. Udah nggak usah kau bawa dia adalah Tuhan itu Dengar sendiri. dulu, dengar Ini dulu. kita Ya, sedang membahas tentang saudara Yesus. Aduh, jador. Bukan ya. Oke, nggak usah kau bicara sebagai manusia. Emang Yesus itu punya sisi mana lagi selain manusia? Gini ya, kita harus berbicara tentang status. Kalau ngomong kedagingan terus. Iya, Hewan emang lu apa pikir lagi? lu bicara penganut ajaran pagan? Dengar, makanya orang Itu kalau di gereja kau ngomong kayak gitu di hadapan saya nggak perlu. Belum kelar kok ngomong, kau potong. Itu cara Karena kamu tidak menjawab pertanyaan saya, Tuyul. Siapa yang nggak jawab? Coba dari tadi saya Saya jawab. tanya samamu, apakah Yesus dan Abraham itu saudara? Apa Ya. katamu? Betul. Kenapa? Nah, saudara apa? Ya, Apakah silsilah. dia itu sesama? Enggak, gini, secara silsilah kemanusiaannya Yesus saudara. Kenapa? Nah, Kenapa? kalau saudara dalam arti kata apa, Bu? Ya dalam kemanusiaan, ya. Kemanusiaan. Iya. Apakah dia sekandung? Apakah dia sekandung? Apakah dia sekandung? Enggak jadi, bro, dengar dulu, Enggak, saya bro. tanya dulu. Apakah dia sekandung? Ya gila, nggak sehat banget ini manusia, baru tahu dia Saya lagi tanya, tawang mana. apakah Abraham dan Yesus sekandung? Ini orang lucu ya, dia nggak bisa bedain status Apakah kemanusiaannya. Yesus dan Abraham sekandung? Aneh sama Zuma, nggak ada lu pendidikan tapi nggak ada. Apakah Yesus nggak ada dan Abraham sekandung? Biarkan aja dia ngomong. Nah, apakah Yesus dan Abraham sekandung? Karena Yesus mengaku dia bersaudara dengan Abraham. Apa jawaban saudara? Dengar ya, saya jawab. Bersaudara bukan berarti sekandung, pikir pakai otak. Anda pintar, bersaudara tapi tidak sekandung, cerdas Anda. Terus kenapa kemudian ketika dikatakan Maryam itu saudara Harun, Kamu ngomong terus nggak bisa dijelasin. kenapa kemudian Anda tidak bisa memahami itu? Kenapa? Ketika dikatakan Maryam saudara Harun, kenapa Anda tidak bisa memahami seperti Anda memahami? Jelas berbeda. Maria dan Maryam berbeda. Dari situ aja sudah Nenek beda. Kiper yang bahas Mariamu siapa? Siapa yang bahas Maria penjual jamu itu? Nggak ada yang membahas Mbak Maria, nggak ada. Yang saya bahas ini Maryam. Ngaco, ngomong Yang aja. dibahas ini Maryam. Yang dibahas ini Maryam, bukan Mbok Maria, bukan. Maryam. Enggak, Saudara gini. Harun yang kita bahas. Cuma kejang-kejang dia. Kalau bodoh jangan diraup semua. Simpen dikit. Dengar Sebentar. Bukan, dengar ini jadwal ya. Dengarkan dulu. Di dalam keislaman jelas ini nih. Aduh, kasihan Isa sekali ini penyembah-penyembah alaihissalam. manusia. Error Isa otaknya. namanya siapa? Penyembahan Isa. tuh kok Ke pada siapa? bingung. Maryam. Ke Heli. Oh, jadi Ezekiel, bapak yang disembah Yesus itu Sulaiman. hantu ya, Bang? Tuh. Iya, Iya, ini Bang. kan Hantu ya? dalam keislaman, Bang, betul. Bang. Betul, Bang. Ya. Yang disembah Yesus itu hantu ya? Udah beda, mau disama-samain lagi Bang Zuma gimana sih? Yang mau samain siapa tuh, Yul? Itu dari silsilah, gini, dari silsilah aja udah ngaco. Bagaimana pengen dibenarkan? Kalau- Sekarang silsilah yang mana yang benar? Di kitabmu itu silsilah mana yang benar? Antara jelas. Matius dan Lukas. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Kejang-kejang Jumanya. Enggak Enggak, gini Bang Zuma, kalau ngobrol relax aja, jangan monopoli semuanya ya. Justru Diskusi karena yang kamu santai. datang itu. Enggak, Justru saya karena kamu enggak, datang. karena saya mengamati. Kamu datang itu kamu yang ngotot. Sekarang Oh, ketika apa? dikatakan Yesus bersaudara dengan Abraham, apa yang Anda katakan? Saudara tapi tidak saudara. Nah, Gini, Bang, kalau Al-Quran mengatakan Maryam itu saudara Harun, Gini, kalau saya Bang. katakan dia saudara tapi tidak saudara, kenapa Anda yang pusing kemudian? Kagak, ya yang mengandung siapa? Ya, kan lucu Anda ini. Enggak, yang Anda mengandung nggak siapa? ngerti Maria, persoalan Maria. rupanya. Enggak. Jadi dari silsilah udah ngaco. Ya keturunannya udah Maria beda. itu orang mana dulu? Orang Yunani gitu ya? Maria itu orang Yunani ya? Dari situ aja nggak bisa klarifikasi tentang silsilahnya menurut versi Betul. Al-Quran. Ya, Terus mau benar. bandingkan tentang Alkitab Oh, punya sejarah benar, yang benar. jelas.
Sejarah yang Oh gitu. jelas. Coba ceritakan sejarah di mana Yesus bertemu Lukas. Udah kabur dia pertanyaannya. Udah lari. Loh kan sejarah yang jelas katanya. Sejarah yang jelas. Yaudah, Coba kita ceritakan berbicara- sejarah Yesus umur 13 sampai nomor 29. Yaudah, Mana saya baca- sejarahnya? Saya bacain buat kamu ya. Ayatnya ya. Oke. Saya bacain Ya. buat kamu. Ya udah saya bacain. Oke. Oke. Dengar. Nanti cari sendiri ya. Tapi saya bacain biar kamu ngerti. Dia saya Berat jelasin ya, ini. berat ya? Enggak, dengar ya. Berat ya? Dengar Silakan. ya. Kamu baca Ya. nanti di Yohanes ya. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu Berarti persatu, tidak lengkap, maka Bung. ada- Berarti tidak lengkap. Berarti tidak lengkap. Jangan Itu ngaco mabok, namanya. Jangan mabok. Jangan Bang mabok. Juma, Bang Juma ini Mabuk, silsilah Yesus. eh. Bang Juma, kemana Daudnya tuh? Nggak nyampe ke Daud, Bang. Itu kalau dia silsilah makanya ini- aku bilang. Nah, ini nggak nyampe gini. ke Daud, nggak. Oh, sejarah kitab kami sudah Ini, lengkap. dengerin, makanya dengerin. Kalau saya ngomong dengerin, jangan monopoli pembicaraan. Ini, dengerin. Cador. Bahasamu itu Lu cocok di lihat sekolah ini. minggu, Bung. Bung, nggak cocok Ini di hadapan Yesus saya, nih. Bung. Sekolah minggu bisa tuh. Ini Daud. Nyambungnya di mana? Coba. Ini Yesus, ini Daud. Nyambungnya di mana? Dengar, saya kasih kamu ya 2 Samuel ya, supaya Ini kamu tahu Yesus, artinya ini nubuatan di ya. dalam kekristenan, Jador. Bukan, Jador. ini berbicara Ini tentang dalam nubuatan, kekristenan. ya. Kalau lu logika Aduh, apa? ini Logika orang nggak falasi ngerti lu. nubuatan ternyata. Sekarang Banyak Oke, tidurnya nubuatan terlalu di mana? miring Ayo. kau saudara. Jangan terlalu miring saudara, bangun dikit. Oke, gini Cador, otakmu lurusin dulu, jangan sungsang. Makanya mikirnya jelas, mana logika, mana silsilah. Nih silsilah, gue buka silsilah Yesus loh. Ya, Gue nanya, nggak nyampe ke Daud loh, nggak nyampe ke Daud. Dari mana nyampe ke Daud dulu? Jangan sampai Ibrahim, jangankan sampai Ibrahim, sampai Daud aja nggak nyampe. Jangan sampai Ibrahim, nyampe Daud aja. Kita Al-Masih. Tunjukkan. Oke, silsilah Isa Al-Masih. Mana? Sebentar, nih. Siapa nama orang tuanya? Siapa nama Nih, saudaranya? Maryam. Habis ini silsilah Isa Paulus ya. Nama bapak Paulus siapa ya? Nama mamanya Maryam. Paulus ya. Di mana itu? Iya bang. Nah. Ini Maryam nih. Mana, Terus mana? siapa? Nama Mana? Kelly. Nih. Dari Nama mana? silsilahnya, silsilah Paulus ada nggak yang bisa tampilkan ke sini? Dari mana itu? Silsilah dari mana kau bawa itu, brother? Aduh, parah. Kan lu nanya Isa Al-Masih kan? Dia mana? Isa Dari situ, alaihissalam kan? dari situ aja udah ngalor kidul. Kamu harus tahu sejarah dari Alkitab dulu dong, baru berbicara tentang Al-Quran. Oke, ini dari mana? Gua buka ini dari mana ini? Gua buka dari mana ini? Sekarang Ini itu dari lucu, Kristenan, lucu. ini dari Nggak ada di kekristenan, Al-Quran bukan itu. dari Islam nih. Iya, nggak ada Yesus. di Al-Quran. Nah, ya memang nggak ada, tapi nggak nyambung. Gua nanya, lu sampai kapan bahwa Yesus itu saudaranya Ibrahim? Sampai Daud pun nggak nyambung saudaranya. Kalau lu tanya silsilah, nyampe Daud pun nggak nyampe. Ih, dia nggak ngerti ya, tentang nubuatan nggak ngerti. Memang susah kalau berbicara tentang nubuatan. Tidak ada yang berbicara nubuatan di sini, Tuyul. Nggak ada yang berbicara nubuatan, Tuyul. Ini berbicara saudara Abraham. Hei, Yesus mengaku bersaudara dengan Abraham. Yesus mengaku bersaudara dengan Abraham. Dengar dulu. Nyambungnya di mana? Makanya Hah? orang jelasin dulu ya. Tadi Gua nanya berbicara deh. tentang Jelasin apa? Kau ngaburin, kau bukan jelasin. Nggak nyambung. Kau mengaburin. Cador. Kamu gini. gak nyambung. Orang berbicara mengenai saudara Abraham itu adalah saudara Yesus. Lagi yang ingin kau pamerkan di sini. Coba. Jangan narasi bodoh-bodoh lah. Kurangin sedikit. Ini narasi bodoh-bodoh. Rusak. Aduh, payah Ya, ini. aja lu ilmunya ngomong ke Bang Cador Juma ini. gimana lu? Tadi Bang Juma Cador. aja gimana? Gini Bang Cador, kalau Bang ngomong Bahasanya nubuat, dong. nubuat ini bahasa mana sih? Nubuat. Ada nggak di Bible itu nubuat? Bahasa Yunani. Jadi intinya gini, brother, bahwa Nah, di dalam Al-Quran itu bahwa saudara daripada ibunya Isa Al-Masih, Miriam binti Imran, itu bersaudara dengan Harun bin Imran, bersaudara Saudara kandung. dengan bin Saudara Imran, kandung. kandung. Kenapa bisa kau katakan saudara kandung? Lah itu Karena dikatakan nama di bapaknya Surah sama. Maryam 53. Surah Maryam 53. Karena nama bapaknya sama. Gitu. Ya. Nah sekarang kalau dikatakan dalam kitabmu anak Daud
Di situ jelas dikatakan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda dan saudara-saudaranya. Apakah mereka bisa dikatakan mereka ini bersaudara dengan Peres, dengan Sera, dengan Tamar, dengan Hesron? Karena mereka disebut sebagai anak-anak Daud, anak-anak Abraham. Bisa? Bisa. Makanya belajar Apakah mereka suku, sekandung? suku, Apakah belajar mereka ngerti. sekandung? Apakah Ya, mereka kalau dia sekandung? pakai bin Daud, Apakah bin mereka Daud, sekandung? Mereka Kalau semua pakai disebut bin sebagai Daud, anak bin Abraham. Daud, sekandung. Mereka Ya. semua disebut anak Abraham. Bolehkah saya Kalau mengatakan dia mereka saudara pakai kandung? Abraham, binti Abraham, maka itu sekandung. Bolehkah saya katakan bahwa mereka itu sekandung? Iya, sekandung kalau bapaknya sama. Nah, ini dikatakan dalam kitab saudara, anak Abraham. Yekonya juga anak Abraham. Iya, Dan bapaknya seterusnya. sama nggak? Bapaknya sama nggak? Lah, semua rujukannya bapaknya kepada Abraham. Bapak Abraham, Bapak Abraham. Bahkan Yesus mengatakan, jika Abraham adalah bapakmu, jika Abraham adalah bapakmu, berarti Yahudi semua bapaknya adalah Abraham. Jadi, Apakah mereka semua kalau sekandung? dibilang Bung, Maryam itu Bung, saudaranya apakah mereka Abraham? semua sekandung? Kalau dibilang Miriam itu saudaranya Abraham, saya percaya itu pasti. Nah sekarang bukan. dikatakan Tapi dalam dibilang kitabmu umat bahwa Abraham. orang-orang semua orang Yahudi itu adalah anak-anak Abraham. Apakah mereka sekandung? Ya bapaknya sama. Imran, bapaknya Imran. Bapak mereka itu Aduh, sudahlah, udah. Kalian menyembunyikan ajaran yang sudah sangat nyata, Enggak, sudah Bang sangat Zuma nyata. terlalu monopoli, pembicaraan terlalu monopoli. Iya, karena kalian Nggak itu nyambung, harus karena nggak ditambal. nyambung. Nggak nyambung. Kalian itu harus ditambal. Gini. Al-Quran Dengar sudah dulu, mengatakan begini. Dengarkan, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Yesus juga mengatakan itu. Matius 12 nomor 50. Orang-orang beriman itu bersaudara. Terus kenapa kalian ini datang lalop? Ya, bapaknya Mereka orang beriman ya bersaudara. bersaudara. Kalau bapaknya sama Imran adik-beradik dong. Nah sekarang kalau saya katakan sama saudara, Abraham dengan Yesus itu ada beradik dong. Iya, kalau bapaknya sama. Loh, emang lucu saudara ini. Kalau bapaknya Matius sama. 12:50, Yesus mengatakan siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Pertanyaan saya, apakah Abraham yang melahirkan Yesus? Apakah Abraham yang melahirkan Yesus sampai dia mengatakan dialah ibuku? Makanya kau belajar kau. Yesus itu bin apa? Coba aku tanya. Bin apa? Kok bin apa? Nggak ada punya bapak. Bukan Bin. masalah bin, Kau bilang bukan dia masalah saudara binti dengan atau Abraham. aduh Gimana? lucu orang ini. Aduh. Lucu ini. Ini Udah pengakuan ngaku, Yesus kan? Matius Dia 12 ngaku nomor Abraham. 50. Dia bukan Pengakuan dengan Yesus Abraham. nomor 12 Gimana apa kau? Matius 12 nomor 50. Bang Zuma Dia ngomong dulu, katakan gantian dong sebab orang ngomong. siapapun yang melakukan kehendakku yang bapakku yang ada di surga, dialah saudaraku, dialah ibuku. Nah Diskusi. sekarang Paulus itu mengaku melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Bolehkah saya mengatakan bahwa Yesus itu ibunya adalah Paulus? Mulai framing. Yang jelas lah kalau bernarasi yang benar dong. Katanya terpelajar. Tuyul, ini definisi dalam kitabmu nih. Dengarkan ya, saya bacakan ya. Matius 12 nomor 50. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah ibuku. Paulus mengaku melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apakah Paulus itu ibunya Yesus? Ngerti nggak perumpamaan? Ngerti perumpamaan? Ngerti kiasan? Ngerti gelar nggak? Jadi berbicara itu kita harus paham betul gitu. Apa yang dimaksud dari perkataan Yesus gitu loh. Enggak seperti ini. Tadi berbicara tentang anak Daud. Sedangkan di dalam Ketika kamu kejedut dengan kitabmu sendiri, Bukan. kamu Ketika katakan berbicara tentang perumpamaan. Daud, ada ditulis di Matius Ketika 15, Maryam disebut Matius 20, saudara Harun, Markus 10, Anda tidak mau ya, paham. Markus 12 itu menjelaskan Lucu. tentang gelar dia sebagai anak Daud. Terus ngomong yang Lucu. lain nggak nyambung loh. Lucu. Nggak nyambung. Maryam saudara Harun tidak bisa perumpamaan, harus sesuai dengan keinginanmu. Nggak nyambung, Bang Zuma. Sekarang ketika Yesus mengaku Bagian. Paulus adalah ibunya, Anda katakan itu adalah perumpamaan.
Lucu. Setrika dulu otaknya. Meong dia gitu dia. Meong dia. Ini kitabmu, Bang. Ini kitabmu. Matius 12 nomor 50. Bang, Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dia adalah ibuku. Jangan diborong semua dong, kasihan dong, yang lain bagi-bagi Ya lah. kasihan. Nah, makanya ambil sedikit apa yang ada di kepala saya masuk di kepala Anda. Jangan kosong. Ambil sebagian, ambil sebagian. Berbicara tentang silsilah aja nggak nyambung ya. Berbicara tentang anak Daud aja nggak nyambung. Berbicara tentang nubuatan aja nggak nyambung. Semuanya nggak Anda nyambung. Anda tidak mengerti permasalahan. Pengikut Paulus, Anda tak ngerti permasalahan. Dari status aja Maryam dan Maria udah berbeda. Dari situ kita logikanya sudah berbeda. bisa mencerna Siapa yang gitu. mengatakan sama, Tuyul? Siapa yang mengatakan sama? Narasi yang kau bangun itu putar-putar Ya itu balik. karena yang ditanyakan Dari situ Al-Quran. nggak nyambung. Nenekmu kiper. Nggak Yang nyambung. ditanya di sini adalah surah Maryam. Anda tiba-tiba masuk. Saya katakan umat Islam itu bersaudara. Makanya, Innamal gini, Bang mu'minuna Juma. ikhwah. Makanya Innamal mu'minuna ikhwah. Tanya Injil ya. Itu silsilahnya jelas. cador. Sejarahnya jelas. Ini oke? bukan Aduh, bukan si berbicara Cador ini mengenai silsilah. Nenek, Apa? ini Jawab tidak apa berbicara mengenai gitu? silsilah. Ini kalau berbicara Cador. tuduhan Cuma daripada kalau pengikut Nabi palsu tentang surah Maryam. Dibantah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Kami orang mukmin itu bersaudara. Jadi kalau saya panggil Bang Ian saudaraku, bukan berarti saya dengan Bang Ian itu saudara kandung. Meskipun nama bapak saya misalnya Abdul, kemudian bapaknya Bang Ian juga Abdul, bukan berarti kami saudara kandung. Itulah buktinya kita harus menggunakan akal sehat. Udah. Itu. Bang Zuma izin boleh sedikit Bang Zuma. Silakan Dinda, silakan. Iya, Aku juga jadi- udah capek untuk mengajak orang ini sehat. Izin sebentar paling cuma 3 menit. Jadi gini, kalau kita lihat ya di sini sebentar di dalam Rut 4 ya, Rut menjadi istri Boaz nomor 1 ya, sini kan ya. Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana, kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu, lalu berkatalah Boaz, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini, maka datanglah duduknya. Nah, poinnya nanti nomor 3. Lalu berkatalah ia di sini Boaz kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelech ya. Coba perhatikan. Nomor 3. Ya, di sini Vayomer Legoel Helket Hasherech Asher di le achainu le Elimelech. Nah, Boaz ya memanggil orang lain yang tidak ada silsilahnya Elimelech sebagai achainu, akhi, saudara laki-laki. Kalau dengan huruf ada kata nun dengan waf, nun berarti kita, saudara kita, saudara laki-laki kita. Nah, coba kamu jelasin silsilahnya antara Elimelech dan Boaz nyambung nggak, ketemu nggak? Kenapa si Boaz itu bisa manggil Elimelech itu sebagai akhinya? Cupu Kayak saya lu nih. main kick aja lu nggak sehat lu. Cemen. Iya. Siapa yang kick? Nggak ada yang kick. Kamu Lo ganti akun itu. blokir gua. Jadi orang jangan stupid men. Wah, parah Dedi. Nggak ada yang blokir, nggak ada yang blokir. Ah, itu kau kita turunkan sudah Udah lagi. turunin aja Ded. Enggak, Udah turunin aja nggak ada. Nggak yang ada. boleh, Ded. Nggak apa-apa, nggak Yang apa-apa, nggak enggak. apa-apa, nggak apa-apa. Yang Lanjut, blokir dia, lanjut. nggak ada yang dia nggak ada nih. Coba aku Moto, lihat lanjut, ya, Moto. cek. Sabar, jangan tato, sabar. Ya, jadi sebentar. Parah Dedi kayak gitu. Makanya Nah, kemarin. nah, ini nih. Coba John jelasin. Nggak ada yang blokir, nggak ada yang blokir, nggak ada yang Jadi, blokir, nggak ada yang nanti kick. Ya udah biarin aja Ded, biarin aja. Kita Dia bahas takiyah itu. terus Ded, biarin aja. Udah, Ya, dah. Lanjut nanti- Umoto. Iya, sebentar. Ini si John, Bang Yan, si John parah ini. Harun Ya. yang dikatakan Lu coba ya, John. Sebentar, John, tadi kan John, dijelasin. John. Wah, Bang John Yan. dengerin dulu John. John dengerin dulu John ya. Biarkan Iya. moto ini. Nanti kamu bisa ada waktunya. Enggak, moto. Moto nggak ada Iya. dengan saya. Enggak. Enggak, ini Ya, coba sudah, diam coba dulu. kamu jelasin kenapa Boaz itu manggil Elimelech itu sebagai akhinya dia, Saya sebagai belum saudaranya selesai dia. dengan Juma. Nantilah kalau aku udah selesai dengan Juma, baru kau bawa kasus baru.
Ini coba jawab. Kenapa Iya, si Boas jangan- manggil Elimelech itu jangan dulu sebelum sebagai dikasih akhi? statement. Gini. Wait, Nanti. John, sabar sebentar. Kan kamu udah banyak ngomong. Saya baru naik, gitu kan? Iya, ini Di root 4 temanya ya nomor beda. 3. Coba kamu jelasin. Boas itu ada nggak silsilahnya nyambung sama ke Elimelech? nanti Kenapa saya si bahas. Boas itu manggil Elimelech itu Saya lagi akhi? dengan Juma. Iya, bukan coba jelasin. kamu. Tadi Ya, kan yang nanti. masalah ya Harun kan dijelasin Iya, tuh udah. sama Bang Ya, Zuma. udah tutup lah itu. Ah, ah. Nanti aku bahas. Jadi gini Juma. Karena di dalam Al-Qur'anmu surah Maryam 5:53 dikatakan bahwa Harun itu adalah nabi dan ada kaitannya dengan surah Maryam 28 saudara daripada Miriam, maka saya harus mengatakan kepada kamu bahwa satu-satunya yang bernama Nabi Harun itu cuman ada di zaman Firaun, di zaman Musa. Nabi yang dimaksud Nabi Harun hidup di zaman Nabi Musa karena dia saudara daripada Nabi Musa. Nah, jadi di dalam surah Maryam 28 dan dibenarkan di dalam surah Maryam 53 yang berkorelasi itu menyatakan mereka itu anak daripada Imran. Jadi apapun alasanmu, di sini bisa saya katakan telah terjadi pemutarbalikan informasi. Karena apa? Karena Yesus itu tidak hidup di zaman Harun. Tetapi Isa Al-Masihmu hidup di zaman Harun. Makanya saya bilang, Ya, Daud Isa hidup di zaman Al-Masih Abraham nggak? berbeda dengan Yesus. Karena Isa Yesus hidup di Al-Masih zaman Abraham nggak? hidup di zaman Harun. Yesus hidup di zaman Daud nggak? Yesus itu sudah ada dari dulu. Itu udah dikatakan. Udah. Kayak kelihatannya Anda Sebelum lelah. Abraham ada, aku sudah ada kata Yesus. Jadi Anda kamu butuh piknik. ya. Jadi gini Iwan Villa, waktu Intinya dibalikin begitu. dengan narasinya si John ini, John malah nggak bisa jawab. Yesus ada dari dulu. Gimana sih? Ya itu Ini memang ada tentang dari silsilah dulu. loh. John ini tentang silsilah, bukan tentang Kalau silsilah Yesus kita Tuhan sama-sama atau bukan. tahu Yesus itu tidak terbuat dari air mani siapapun. Titik. Oke. Hai, Kalau begitu, Roma saya 1 nanya. nomor 3 dia berasal dari sperma Daud. Itu. Mulai kau menyangkal. Mulai kau menyangkal. Itu baca dong. Kau sendiri Apa yang kata? mengatakan. Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud. Dan Anda mengimani Yesus itu ada sejak dulu. Berarti Yesus Ada itu betul tentu berasal kebenaran. dari sperma Daud. Mana sperma Daud? Oh, nih, saya kasih tahu. Silakan, Saya silakan kasih tahu nih. tunjukkan kepada dia supaya dia nggak bocor halus. Silakan. Roma 1 nomor 3 ya, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan oleh keturunan Daud. Perhatikan dalam koina Greeknya. Perito hoio auton to genomenon ek spermatos David kata sarka. Di sini ada kata spermatos. Di sini ada kata David. Berarti dari Yesus itu spermanya bapaknya siapa? David. Berarti Nah, Yesus kan, itu Daud. Bapaknya siapa? Maka pertanyaannya, apakah betul Yesus itu keluar dari Daud? Nah, Mulai ngaco. Itulah yang dikatakan. Itu yang dikatakan, kuman di seberang lautan kamu lihat, gajah masuk di matamu kau tak lihat, gitu loh. Itu dikatakan bocor halus, Bang. Al-Quran itu kan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan di dalam kitab Rasul itu tulisan murid Yesus. Nah, kau mau pegang tulisan murid Yesus atau perkataan Allah Oh, berarti Yesus. Anda Bukan sudah firman mengakui Tuhan. kitab Anda salah, Ya, bukan firman Tuhan. Oh gitu, baguslah. Udah kalau gitu saya udah tidur aja dulu Di gitu sana ya. ada kekeliruan. oh kekeliruan. Salah memberi Kesalahan itu Bang Zuma. Oh, jadi 1 nomor 3 itu keliru. kesalahan. Iya, jelas itu. Kesalahan. Oh. Jadi Berarti- bukan firman Tuhan, berarti Bang. sudah Firman benar itu bahwa- tulisan murid-murid itu, Bang. Bukan Iya, firman Tuhan, ya. Bang. Tulisan murid-murid. Dan Yesus itu bukan Tuhan karena berasal dari sperma, kan gitu. Jadi nggak enak saya. Ternyata berbeda ya.
dengan Isa Al-Masih? Isa Al-Masih kan bukan dari Iya Tuhan, Pak. berbeda, ya berbeda. Jelas berbeda, jelas berbeda. Gimana sih lo? Satu Tuhan, satu utusan Tuhan, ya beda lah bang. Jangan sama-samakan lagi. Yesus itu Tuhan yang diajarkan oleh Romawi. Yesus itu adalah, Isa itu adalah nabi yang diajarkan oleh Tuhan. Gitu loh bang. Berbeda. Jangan lagi kalau mulai besok mau mencocok logikan Yesus dengan Isa Al-Masih. Titik. Nggak ada yang mencocok logika, nggak ada. Kitab Anda yang merampok kata-kata Islam masuk ke dalam kitab saudara, makanya kita dialog. Coba hilangkan semua istilah Islam di kitab Anda. Mana mau saya? Jijik aku bang, jijik aku bang bahas itu kitab bang. Ada Tuhan dilahirkan keluar dari rahim manusia, jijik aku bang. Tapi karena dikatakan kitab Anda Alkitab, ada kata Allah, ada kata Nabi, ada kata Rasul, ada kata ini dan itu dari Islam, semua dari Al-Quran, maka saya bahas. Mana ada pernah saya bahas kitabnya orang Buddha Hindu? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka percaya diri terhadap agama mereka. Nah, kitab saudara beda. Coba Anda gunakan kitab bahasa Yunani. Tuhan disebut dengan sebutan apa? Theos. Iya kan? Theos. Lalu kemudian dikatakan Tuhannya disebut dengan apa? Theon. Kalau dia dikatakan Theon dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, ya Tuhan dan sembahan. Tidak ada Allah di situ, Bung. Aman. Kita bisa dialog. Tapi karena kitab Anda itu menggunakan kata Allah, kata Alkitab, makanya kita berdialog gitu supaya bocornya ditambal. Kan gitu, Bang John. Katakan cuma Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Itu aja pesanku. Nggak ada yang memaksakan. Yang satu Tuhan, satu utusan Tuhan. Yang memaksakan itu adalah Anda. Jadi kenaikan Isa Al-Masih baru-baru ini diperingati kelahiran Isa Al-Masih. Iya kan? Anda mengambil dikatakan di dalam Al-Quran Isa itu Rasul. Kata Rasulnya Anda ambil. Berarti Anda mengimani Yesus dan Isa itu sama. Kan jadi enak-enak kalau gitu. Mana bisa sama? Kau yang nyamakan. Loh, saya enggak menyamakan. Satu Tuhan, satu utusan Tuhan, mana ada? Loh, kau bilang yang menyamakan itu kitab Anda. Kenapa ada kata Rasul di dalam? Kau bilang Tuhan Yesus Nabi. Kan jelas beda. Lah, memang pengakuannya Yesus Nabi kok. Nah, mana ada Yesus ngaku Nabi? Aduh, parah. Yakin. Kasih tahu masuk Islam. Yakin. Ada Yesus mengatakan akulah Nabi. Yakin, saya siap. Kalau nggak ada, kamu masuk Kristen ya? Dah. Oh nggak mungkin, nggak mungkin. Mending saya ateis, ada aja. Jadi ateis ya? Aku jadi ateis. Ya, kalau nggak ada ayatnya, kau jadi kalau ateis. Ada gimana? Saya siap jadi Islam. Oke, pegang. Jangan nyangkut lagi di. Oke, dengarkan. Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Oke, ternyata tidak ada Matius 21 nomor 11, Markus 6 nomor 4, Lukas 4 nomor 24, Lukas 3 nomor 33, Yohanes 4 nomor 44. Asyhadu Yesus adalah nabi, enggak ada. Asyhadu tidak ada ayat Yesus berkata akulah nabi, tidak. Ini seorang nabi. Dengerin dulu John. Supaya tidak ada ayat Yesus berkata. Nanti bantah. Iya. Dengerin dulu. Nanti bantah kamu John. Silakan Moto. Nih Matius 13 nomor 57 ya. Ini dengan tulisan Red Letter Bible ya. Tulisan merah berarti dari Yesus ya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka. Yang berkata siapa? Yesus. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini siapa yang ngomong? Matius 21 nomor 11 nomor 46. Mengisahkan tentang nabi itu tidak diakui di tempatnya. Jadi tidak ada Yesus berkata akulah nabi. Nah, yang tidak diakui menurut Yesus itu siapa? Yesus berkata akulah nabi. Nggak ada itu. Ini kalau yang kita lihat ini, Yesus itu merujuk kepada siapa? Ini merujuk kepada siapa? Ini merujuk kepada siapa menurut Yesus, Bung? Loh,
Emang itu ada dibilang aku di sana atau Yesus ada di Hanya orang yang bocor halus yang tidak bisa paham bahwa Yesus sedang berbicara tentang pada dirinya. saat itu Nabi Yohanes adalah nabi di zaman Yesus itu. Matius 21 nomor 11 nomor 46, Markus 4 nomor 4 nomor 15, Markus 14 nomor 56, Lukas 4 nomor 24, Lukas 3 nomor 33, Yohanes 4 nomor 40, Yohanes 9 nomor 17, Yohanes 7 nomor 40 dan 58. Yesus mengaku nabi. Indikasinya sudah sangat jelas. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya dia sendiri dan di rumahnya. Ini Yesus sedang berbicara tentang dirinya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Gitu loh, Bang. Asyhadu. Nggak ada. Asyhadu. Katakan dirinya. Ayo ikut. Asyhadu. Cuma jadi ateis mulai besok. Ya nggak mungkin karena ada ayatnya. Ngapain masuk ateis saya sekarang? kan Kalau sudah nggak ada tahu. ayatnya baru Saya ateis. sudah Karena ada tahu. ayatnya ngapain Di gitu ya? dalam Bible Aduh, John. tidak ada pengakuan Yesus berkata akulah nabi, nggak ada. Udah, Oke, terserah Dad, Anda, ada- terserah Anda. Terus dia bicara tentang siapa tuh Nabi siapa? Enggak dong. Enggak dong. Kan Yesus tadi mengatakan seorang nabi dan itu diceritakan tentang siapa? Dia sedang berbicara tentang dirinya ketika dia bersoal jawab. Kalau ada pengakuan Yesus, akulah nabi, saya siap masuk Islam dan kamu jadi ateis. Oh, enggak perlu. Nggak Enggak usah, perlu. nggak usah. Enggak Nggak perlu. perlu, Enggak perlu. Enggak perlu. Takut dong. Neraka butuh penghuni, Bang. Enggak perlu Setelah terbukti nggak ada ayatnya, kamu takut. Enggak dong. Nah, ini. Itu Yesus sedang berbicara tentang dirinya itu. Seorang nabi. Bukan Nggak ada. kamu yang bisa menentukan itu, Cuma kamu jangan Ya, mengkredit. ya. Ya. Buronan saya muncul. Aduh, bagaimana? Malam ini kau mau dibaptis pakai apa? Air aki, ketuban kuda, atau air apa? Aku baptis kau ini malam, Tito. Tito, menurut Tito, apakah Yesus itu nabi atau bukan? Menurut Tito? Menurut saya Yesus itu raja. Raja di mana dia? Raja di mana? Apa nama kerajaannya? Itu ajaran Arjuna itu, ajaran Krishna. Raja itulah, di kamu tidak berada, Rahwana kamu. sana. Sito, Kamu tidak Sito, berada. Aduh, Yesus raja. Sito, saya menjadi raja di Lah. surga nanti. Lah, si John kemana si John tiba-tiba ngilang? John Kamu naik tidak lagi John. beradab di situ, Cuma. Beradab. Coba ajarkan. Yesus beradab itu gimana, raja atau nabi? Coba ceritakan di mana dalilnya bahwa Kamu dia jangan adalah raja. paksakan saya. Kamu kan begini. Saya jelaskan sama kamu. Loh, kok sekarang Yesus- kamu jadi kemayu? Sekarang kok jadi kemayu kamu? Kenapa bisa? Kamu kemarin nantang-nantang saya, bikin aturan main. Habis itu kamu Iya, kick, Saya kan juga, gitu. saya juga masih mau nantang kamu. My rule dan Santai seterusnya. Ya. Nah, sekarang saya tanya, Yesus itu kerajaannya apa namanya? Kerajaannya? aja. Di kerajaan surga. Kerajaan surga. Yesus aja nggak ke surga kok. Dia ke langit. Aduh. Ayo jujur, ke surga atau ke langit? Yesus itu ke langit atau ke surga? Ayo, jujur. Tok, jangan tok. Si Titonya Yesus itu ke surga atau ke langit? Si John. Yang saya imani itu kan Yesus, bukan John. bukan perkataanmu. Gimana sih? Iya, sekarang saya tanya, menurut Yesus dia ke langit atau ke surga? Ke surga? Di mana dalilnya? Jadi begini, Ayo. Cuma saya datang memang sengaja datang menantang kamu masih. Oh, saya pikir Ini kamu nggak my room. sadar datang. Oke, my room, rule, apalagi itu kan Attention. kebiasaan. Habis itu Asumsi. kau blokir saya, habis itu kau kick saya gitu. Berani nggak? Ah, Karena kalau pasti berani, kamu habis minum ini. Siapin aja lah. Pasti Oke kamu ya? habis topi miring kan? Saya masih Habis topi nantang miring kan? kamu, kawan. Bang John. Habis aja topi udah. miring kan? Bang Makanya John. kau berani Bang John, kesini. naik lagi Bang John. Silakan. Pasti habis topi miring ini anak. Makanya dia berani naik. Kamu Bang jual John, bakso silakan naik. halal dulu kamu sana, kawan. Kalau saya di komalnya dia, aku tidak akan menaikkan dia. Aku tidak mau menaikkan Zuma. Sekarang datang sini nantang. Dasar penjual keju. Keju Kabur basi. gitu. Keluar dia.
Nurul, Naik lagi bang. Tito naik lagi Tito. Mairul, Tito. Mairul. Tito naik lagi Tito. Itu ada di bawah dia kok. Tito. Kenapa sih Tok kabur? Ah, Nanti ngomong Tito. Paulus Nabi mau apa ya, yo? Nah, Nabi Itu palsu si tuh. Bang John ada celak kabur dia. Ya dari tadi dia mulai itu Dinda udah ketar-ketir itu dari start pertama dari 1 Yohanes mereka sebenarnya sudah mau dibungkus dengan kain kafan itu rasanya. Masya Allah. Ada Ustadz Wafi, Ustadz Ahmad Wakid, Ded, guru kita, Ded. Coba dilihat, Ded, ada enggak? Nggak ada. Naik.